Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kita akan mempresentasikan sebuah artikel tentang perpajakan yang berjudul Sri Mulyani ungkap suramnya penerimaan pajak 2020. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Nama saya Fitri Ayu Rosdiana. Nama saya Yuni Rosalia. Nama saya Rani Hartanti. Dan nama saya Yeli Mulyani. Dengan pertumbuhan ekonomi yang turun, penerimaan negara juga akan mengalami kontraksi bahkan hingga 10%. Jakarta, CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan mewabahnya COVID-19 di seluruh dunia telah menekan perekonomian termasuk di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan diprediksi hanya akan mencapai 2,3% sepanjang tahun ini. Dengan pertumbuhan ekonomi yang turun, penerimaan negara juga akan mengalami kontraksi bahkan hingga 10%. Pemerintah menetapkan penerimaan negara menjadi sebesar 1.760,9 triliun atau hanya 78,9% dari target sebelumnya yang sebesar 2.233,1 triliun di APBN 2020. Untuk Indonesia, karena 2020 terjadi perubahan sangat besar, APBN 2020 akan hadapi tekanan, baik dari sisi penerimaan negara, yaitu pajak, bea cukai, dan PNBP. Semua menghadapi tekanan tidak mudah, ujarnya saat media briefing, Selasa 7 April 2020. Menurutnya, penurunan penerimaan ini terutama dari sektor perpajakan sebagai penopang penerimaan negara yang dominan. Penerimaan pajak yang turun diakibatkan dunia usaha yang mengalami tekanan karena COVID-19, sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Selain itu, penerimaan dari sektor lainnya juga ikut mengalami tekanan, sebab COVID-19 ini menyebar hampir ke semua sektor perekonomian Indonesia, termasuk UMKM. Apakah karena kondisi pelaku ekonomi melemah sehingga kemampuan bayar pajak turun dan perubahan komoditas yang turun tajam? Minyak, batu bara turun nyata, jelasnya. Oleh karena itu, kita melihat dari sisi penerimaan yang disampaikan, ada kemungkinan turun sebesar 10%. Outlook ini akan terus dimonitor dan diteliti tiap bulan untuk chapter perubahan kondisi ekonomi yang terjadi, tambahnya. Di satu sisi, belanja negara justru mengalami peningkatan dan mitigasi dampak COVID-19 ke perekonomian dengan memberikan stimulasi kepada semua sektor yang mengalami tekanan. Dengan kondisi penerimaan yang kontraksi dan belanja yang meningkat, maka terjadi defisit yang melebar hingga 5,07% dari proyeksi awal hanya 1,76% dari PDB. Kesimpulan dari artikel yang kami baca yaitu Indonesia mengalami penurunan pendapatan pajak akibat dampak dari COVID-19. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak mengalami kontraks, bahkan hingga 10%. Penurunan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai penopang penerimaan negara. Penerimaan pajak yang turun akibat dunia usaha dan lainnya yang mengalami tekanan karena COVID-19, sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Bahkan, COVID-19 ini menyebar ke semua sektor perekonomian Indonesia, termasuk UMKM. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.